Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hastian Arifan Akbar, guru SD Negeri Krasak 02 Kabupaten Brebes, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu percakapan coaching untuk supervisi akademik. Setelahnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kesimpulan dan refleksi modul 2.3. Kesimpulan dari pembelajaran modul 2.3. Coaching merupakan peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Elemen-elemen penting coaching. Yang pertama, coaching merupakan sarana pemberdayaan potensi tujuan mengantarkan si coachee dari kondisi yang dialami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Yang kedua, coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dengan klien atau coachee-nya dijalankan melalui proses kreatif ditandai dengan eksplorasi. Menanam ide ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional si klien. Proses coaching itu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan juga terutama memfasilitasikan pertumbuhan dari si coachee tersebut. Coaching membantu seseorang belajar, bukan mengajarinya. Paradigma coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan dengan memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Kedua, bersifat terbuka dan ingin tahu terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat yang dapat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir, melihat peluang baru dan masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Prinsip coaching. Prinsip coaching yang pertama, kemitraan. Antara coach dengan coachee-nya hubungannya setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir untuk bagi coaching. Atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, yaitu kemampuan mendengarkan seksama informasi yang disampaikan coaching dan memberikan apresiasi dengan merespon. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, yaitu kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang mampu membuka pemikiran dari coachee atau mampu memunculkan ide-ide yang terkait dengan solusi dari permasalahan yang dialami coachee. Model alur Tirta. Alur Tirta yang pertama menanyakan tujuan. Coach dan coachee menyepakati topik pembicaraan saat itu. Alur Tirta yang kedua, identifikasi. Coach dan coachee menggali dan memetakan situasi saat itu, hubungan antara fakta dan data yang ada. Alur Tirta yang ketiga adalah rencana aksi, di mana coachee mampu mengembangkan ide untuk alternatif solusi atau rencana aksinya. Dan alur Tirta yang terakhir,
tanggung jawab, di mana Koci berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pada tahap refleksi modul 2.3, ketika pembelajaran di kelas, ada keterampilan yang menurut saya harus saya pelajari dan ditingkatkan, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot yang singkat, padat, dan jelas bagi murid-murid saya. Kadangkala saya merasa saya masih mengajukan pertanyaan yang membingungkan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan menimbulkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di pertanyaan ketika saya jadi coach. Saya jadi bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengefektifkan pertanyaan saya dan bisa menjadi pertanyaan berbobot. Untuk itu, saya berusaha melakukan 2 tahap sebelum melemparkan pertanyaan, yaitu dengan presence atau hadir penuh, serta mendengarkan aktif ketika coach saya bercerita. Saya pun harus mampu mencari dan menciptakan waktu dan tempat yang nyaman untuk coach saat coaching dilaksanakan. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Melalui proses coaching, besar harapan saya untuk mencapai kemerdekaan murid yang dapat menggali dan memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Keterampilan coaching dapat pula membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah mereka, dalam mengajar maupun masalah pribadi dengan mengoptimalkan pengetahuan sang coach berdasarkan pengalaman pribadi. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan coach akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Guru mutlak membutuhkan keterampilan coaching ini, sehingga guru mampu mengamong atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Guru penggerak harus memiliki kesadaran diri serta kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Guru harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment sang coach. Intinya, seorang coach itu harus mampu menjadi pendengar setia ketika sang coach sedang menyampaikan pemahamannya. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.3. Sampai berjumpa kembali, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, guru penggerak untuk Indonesia maju. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.